Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Memperhatikan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perihal perpanjangan keempat status tanggap darurat COVID-19. Oleh karena itu, ibadah saat ini masih dilakukan melalui tayangan secara virtual. Dengan demikian diharapkan warga jemaat dapat mengikuti dengan hikmat bersama keluarga di rumah masing-masing. Tema ibadah saat ini, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Dari tema ini, jemaat diingatkan untuk mengembangkan persekutuan dalam kasih dan menegur dalam kasih. Untuk dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan tersebut, marilah kita ikuti ibadah saat ini secara utuh. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memasuki ibadah saat ini dengan bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara, bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Mari ibadah kita bersama kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Yesus Kristus Tuhan kita turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk bersama-sama kita persiapkan Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Bawa rasa bahagia
Bersama-sama kita akan menerima dan menghayati hukum kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dari kesaksian Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat ke-40 yang begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan menghayati dan membaca hukum kasih yang bersama-sama telah kita terima, nyata sekali dosa kita, yaitu ketika kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih itu dengan seutuhnya dan selengkapnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyesali dosa dan kekurangan kita, seraya memohon pertolongan Tuhan dengan mengangkat pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan Tuhan yang bersama-sama kita terima sebagaimana yang dinyatakan di dalam berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal 9, secara khusus ayat 14 dan 15. Selanjutnya petunjuk kehidupan yang baru di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama dengan bangkit berdiri kita nyatakan kesediaan dan kesanggupan kita untuk hidup di dalam pembaharuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 429, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Masih banyak orang berjalan. Dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dan kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami naikkan syukur kami karena kasih setiamu yang senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Di dalam persekutuan kami pada saat ini, kami sekalian yang merindukan akan pengajaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan yang tidak kami baca dan kami renungkan, kami dimengertikan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan kitab suci kita masing-masing dan kita akan membaca dari Injil Matius pasal 18, secara khusus ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Tentang menasihati saudara.
apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya serta melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tata gereja yang kita miliki, tata gereja Kristen Jawa, di sana disebutkan bahwa gereja adalah kehidupan bersama yang berpusat pada karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan bersama tersebut dibentuk dari orang-orang yang atas pertolongan Roh Kudus menerima dan percaya terhadap penyelamatan Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Dari pengertian yang demikian ini menunjukkan bahwa gereja itu memiliki sisi ilahi dan sisi manusiawi. Atau gereja itu memiliki segi ilahi dan segi manusiawi. Dari segi ilahi, gereja adalah sebagai buah atas penyelamatan Allah, maka pemilik dan penguasanya adalah Tuhan Allah sendiri. Sedangkan dari segi manusiawi, gereja adalah sebagai kehidupan bersama religius yang karena oleh pertolongan Roh Kudus diciptakan dan diselenggarakan secara lembagawi oleh manusia. Sehingga berdasarkan pengertian gereja yang demikian tadi, maka di dalam perjalanan kehidupan bersama orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang juga disebut sebagai persekutuan, Tuhan menghendaki agar kehidupan orang-orang percaya itu hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam ketertiban, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, juga di dalam berbakti kepada Allah yang harus diwujudkan di dalam kehidupan dengan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada saat ini
merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang berisi nasihat kepada para pengikutnya atau kepada setiap orang yang percaya di dalam menjalani kehidupan sebagai persekutuan orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita disebutkan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menolong saudara di dalam persekutuan itu ketika ada di antara saudara kita itu berbuat dosa. Ada pemahaman yang sangat jelas membedakan antara dosa dan salah. Berbuat dosa ini berarti berbuat salah terhadap Allah, atau tidak taat, tidak setia terhadap Allah. Tetapi jika ketidaktaatan atau ketidaksetiaan itu di dalam hubungan antar manusia, maka hal itu seringkali hanya disebut dengan salah, keliru, atau jahat terhadap sesama. Jadi dari sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi sangat jelas. Di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa. Sehingga kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila saudaramu berbuat dosa, hal ini berarti merupakan pelanggaran yang serius terhadap kehendak Allah. Bukan hanya sekedar keliru, tetapi ada sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi perhatian yang khusus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana harus memberikan teguran atau peringatan terhadap sesama yang melakukan dosa. Dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini tampak ketika kita harus menyampaikan, memberikan teguran atau peringatan, seperti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dan tahapan yang pertama, ketika kita harus melakukan teguran terhadap saudara kita yang melakukan dosa, kita harus menegurnya secara pribadi atau dilakukan percakapan di bawah 4 mata. Tujuannya supaya dia ini mau berbalik dari perbuatan dosanya. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mengasihi orang tersebut tetap beroleh keselamatan dan beroleh kehidupan. Jika dia mau mendengarkan, mau mengindahkan teguran kita, maka di sana dikatakan kita telah memperolehnya kembali. Kita telah menyelamatkan orang itu kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi jika dia tidak mau mengindahkan atau tidak mau mendengarkan teguran yang kita lakukan, maka tahap yang kedua, kita harus mengajak 1 atau 2 orang sebagai saksi untuk kembali menegur orang tersebut. Hal ini menunjukkan kesungguhan akan perhatian kita bahwa keselamatan dan kehidupan orang tersebut ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sampai pada tahap ini, orang tersebut tetap tidak mau mendengarkan teguran yang disampaikan, maka pada tahap yang selanjutnya atau tahap yang ketiga adalah menyampaikan perkara orang tersebut kepada jemaat atau kepada gereja secara kelembagaan, gereja sebagai persekutuan. Orang ini perkaranya disampaikan kepada gereja bukan supaya dia diadili,
bukan supaya dia dipermalukan, bukan supaya dia dihakimi, tetapi supaya seluruh warga gereja ini juga turut memberikan teguran dengan penuh kasih. Bukan dalam arti atau bukan dalam rangka mau membeberkan persoalan orang itu kepada banyak orang. Bukan itu, tetapi supaya setiap warga gereja di dalam persekutuan itu juga turut memberikan perhatian dengan memberikan teguran dan peringatan. Pada tahap ini juga bertujuan agar orang yang berbuat dosa tadi berbalik ke jalan Tuhan yang berkuasa untuk memberikan pengampunan, kehidupan, dan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini menjadi semakin tampak jelas bahwa Tuhan menghendaki bahwa setiap warga gereja harus mempunyai perhatian dan kepedulian juga terhadap warga gereja yang lain. Atau setiap warga gereja ini juga harus memberi perhatian atau kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap warga gereja di dalam persekutuan itu. Sebagai gereja Tuhan, kita juga dituntut untuk mengasihi setiap orang. Karena dengan kasih yang tulus yang kita berlakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kasih, ini akan memampukan seseorang yang jatuh dalam pelanggaran atau jatuh dalam dosa, itu akan mengalami perubahan atau pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghayati firman Tuhan pada saat ini yang kita renungkan dengan tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Maka ibadah yang kita jalani, peribadatan yang kita lakukan, ini kiranya jangan hanya kita batasi dalam pengertian ibadah mingguan yang lengkap dengan liturginya. Dan kalau kita bicara soal liturgi, seringkali kita menanyakan liturginya seperti apa, liturginya bagaimana. Padahal kalau kita bicara soal liturgi, ya seluruh rangkaian peribadatan itu. Bukan sekedar urut-urutan dari unsur-unsur yang ada di dalam peribadatan. Seringkali yang terjadi kita ini hanya menghafalkan urutan dari unsur-unsur liturgi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala bahkan ada warga gereja yang menganggap ibadah itu yang paling penting setelah mendengarkan firman Tuhan sudah selesai. Bahkan tidak jarang ada orang yang akhirnya meninggalkan gedung gereja karena menganggap sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan ibadah yang di dalam bahasa aslinya dari kata bahasa Ibrani dipakai kata avodah, yang sebenarnya kata ini menunjuk arti kata hamba. Sehingga ketika kata ini dipakai di dalam kehidupan persekutuan, maka ibadah itu merupakan perjumpaan hamba Tuhan dengan Tuhannya. Sehingga di dalam perjumpaan itu ada dialog, ada percakapan, dan percakapan itu tampak dari unsur-unsur liturgi yang terjadi di dalam peribadatan itu. Oleh sebab itu ketika kita menghayati ibadah yang berarti merupakan perjumpaan umat Allah
ini kiranya jangan hanya kita batasi. Kita hanya berjumpa dengan Allah di dalam ruangan gedung gereja setiap seminggu sekali, yang hanya kita lakukan di dalam peribadatan atau kebaktian. Tetapi bagaimana kita menghayati peribadatan yang kita jalani, yang merupakan perjumpaan kita dengan Allah. Di sana penghayatan kita harus benar-benar merasakan di dalam perjumpaan itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan yang kita jalani, kita senantiasa menghayati, menyadari kehadiran Allah yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, hidup di dalam persekutuan atau persekutuan di dalam kasih ini harus berbuah. Maka buah dari ibadah itu juga harus mewujud di dalam kehidupan yang nyata, di dalam kehidupan kebersamaan kita. Sehingga kita menghayati bahwa kehidupan kita bergereja sebagai persekutuan umat kepunyaan Allah. Maka persekutuan itu atau di dalam kita menghayati kehadiran Allah yang terus berkenan menjumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam persekutuan kita, ini gereja juga menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mempedulikan, saling membangun persekutuan di dalam rangka menjaga dan memelihara keselamatan yang Tuhan Allah anugerahkan melalui dan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan, menyadarkan kami sekalian bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami bersama-sama sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
kala ada di antara saudara kami yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa, yang tidak setia dan tidak taat kepada Kristus, Tuhan mengingatkan kami supaya kami melakukan teguran, peringatan yang harus kami lakukan dengan penuh kasih, sehingga kami tidak membiarkan mereka terus berada di dalam kesesatan. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami saling membuka diri dan kami sekalian semakin memiliki keberanian di dalam kami saling memberikan teguran terhadap satu dengan yang lain, sehingga dengan keterbukaan kami masing-masing antara yang satu dengan yang lain, ketika kami bersama-sama membuka diri, mau menerima peringatan, menerima teguran, akan menjadikan persekutuan kebersamaan kami sebagai gereja. Selain kehidupan, keselamatan kami terjaga, kebersamaan di dalam keharmonisan kami pun akan tampak ketertiban, keteraturan, dan ketaatan kami kepada Kristus semakin benar-benar dapat terlihat di dalam kehidupan yang kami jalani. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dengan penuh kesungguhan kami masing-masing mau mawas diri, mau peduli, dan mau memperhatikan teguran dari Allah sendiri melalui saudara-saudara kami. Karena kami meyakini bahwa Tuhan berkenan memakai saudara-saudara kami, warga gereja, bahkan majelis gereja, untuk memberikan teguran peringatan di dalam rangka menjaga keutuhan kehidupan jemaat untuk hidup tertib, lebih-lebih di dalam menjaga keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu secara khusus di dalam kebersamaan kami dengan keluarga-keluarga milik-Mu yang ada di dalam persekutuan Gereja Kristen Jawa Bantul secara khusus, dengan berbagai pergumulan dan persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami di dalam kami menyikapi semua persoalan yang terjadi. Manakala ada perselisihan antara suami istri, perselisihan antara anggota keluarga, ketidakharmonisan di dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara di dalam keluarga besar yang ada di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami semakin menyadari bahwa kami harus saling mempedulikan dan kami harus mau dengan tulus menerima teguran pula. Di dalam kebersamaan kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menolong, lebih-lebih di dalam situasi pandemi virus corona yang sampai saat ini belum tampak tanda-tanda untuk perhentian dari penularan virus tersebut, yang kadangkala membuat kami takut
kadangkala membuat kami kehilangan harapan untuk melakukan tindakan-tindakan kebersamaan kami. Tetapi di dalam kami meyakini bahwa Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sungguh hanya kuasa Tuhan yang dapat kami andalkan. Dan setiap usaha yang kami tempuh, lebih-lebih usaha pemerintahan bangsa ini yang terus-menerus berusaha untuk menghentikan tersebarnya pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami yang senantiasa berharap segera dapat selesai pandemi virus ini, kami boleh melangsungkan peribadatan kami bersama-sama di gedung gereja ini. Karena itu ya Tuhan, kami percayakan permohonan, pengharapan, dan setiap usaha yang ditempuh oleh pemerintahan bangsa ini di dalam kuasa pengasihan-Mu. Selanjutnya kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam kami mencukupi kebutuhan hidup kami masing-masing, meski di dalam situasi yang penuh dengan pembatasan-pembatasan yang kami lakukan, biarlah hal itu tidak mengurangi semangat hidup kami untuk terus berkarya, lebih-lebih di dalam kami mengupayakan kebutuhan hidup yang kami perlukan. Dan berkat-Mu yang kami harapkan melalui setiap usaha yang kami jalani, melalui pekerjaan yang kami kerjakan, menjadi sarana di dalam kami menerima berkat Tuhan. Demikian pula kami serahkan setiap permohonan kami masing-masing, keluarga-keluarga milik-Mu, juga pergumulan-pergumulan pribadi setiap warga gereja yang kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Kami percayakan di dalam pertolongan dan kuasa Roh Kudus, sehingga semua yang terjadi kami dimampukan menyikapinya dengan penuh bijaksana. Demikian juga di dalam kehidupan yang akan kami jalani pada hari-hari mendatang, kami percayakan hidup kami di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami senantiasa beroleh kekuatan, kesehatan, dan terbebas dari ancaman virus corona yang masih terus merebak di negeri ini. Demikian juga ungkapan rasa syukur kami yang kami nyatakan bersama-sama dengan keluarga-keluarga milik-Mu di dalam kami mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan. Demikian juga ketika warga gereja hendak menghantarkan persembahannya ke rumah Tuhan di gedung gereja ini, kami mohon Tuhan yang menghantarkan, Tuhan yang melindunginya, mulai dari perjalanan berangkat sampai kembali ke rumahnya masing-masing, senantiasa beroleh keselamatan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan semua pengharapan dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengutusan yang dari Tuhan bersama-sama kita ungkapkan melalui kidung jemaat nomor 256. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Bersama-sama kita mengakhiri peribadatan kita dengan bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.